Damini dimana seluruh siang seluruh roha imana mengaramoti hati-hati pikiran lebih di bagasan Kristus Yesus perhati. Amin. Selamat Advent Madihita Saluhutna. Selamat Tahun Baru Perkuliau. Barikan nauli kita sedarion marujahan mai buku di panguriran kirimnya ditutur ayat 124 sahat kuli ayat 120 sorma idama naroru angka ari subut ninna jakuba ahuma pasitok kondisi hatana dengani naung kupar bagai tarimot tu pinopar ni Israel doh tarimot tu pinopar ni Juda dia kaari doh ditipli ama patupuh di si David sada tutur hati goran ibana ma makajongkon puhu doh hati goran utama dia kaari ma dapotan tua juga jala maksonang-sonang isini Jerusalem maringanan jala ordo warna oronihala jahuba perbit torata hima sahatna opartu tema natina Tuhan dikuriakta tu minggu Advent perjolon maroja tutup-tutupi di arah kita laho makatos hasit toani hata di debata nama dolhor Papua sitong do baga-baga di debata walau di bahasa Indonesia itu Allah menepati janji atau baga-baga itu adalah satu prinsip yang membutuhkan kejujuran, membutuhkan keseriusan. Baik orang yang memberi janji manang baga-baga, lasoni dan halak nama jauh janji doh baga-baga. Alanido boluadong baga-baga. Hinatahon tu sadarongan ikut takas doi pasal itu alana mulu subina Saudi boido kibana takhiri jala mulu takhiri boido gani pasahi kaya sehari iki waktu pas kebebasan di Papua. Jadi tugas kami di Pulau Jawa ada seminar antorak sokohan baga-baga tidak janahi mula-mula halau ano buanok kumah oleh diho jadi usuk kumay mana ahaman nah yang ngomong jadi rumah yang dok buat dia apa pestola jadi kutut kudui maragada lalu saut main bunuh kudui nah tapi usaha tahu Pulau Jawa hari-hari ada permainan lebar. Jadi tertarik kalau Papua ni doh prinsip waktu balikan asli rohani anakon macam roh. Alam memang hidupnya mulai di hati ini lima mainan anak-anak kereta api menabui pakai baterai. Jadi pasti dia akan suka-cita. Mula mau saha tahu jauh manikok di lojong mana Pak janjinya saya buka, saya kasih
Dia lihat tidak seperti apa yang saya janjikan. Lalu dia menangis. Dan akhirnya dia demam. Karena apa? Karena dia kecewa, tak iri. Ayangku di rohana tong, hola roh papa anom, main pistol-pistolan lo. Dengan semangat yang tinggi. Tahu-tahu yang datang kereta api. Kamu tak keramat. Haji itu tak iri. Terpaksa ikut mau saya itu kota mengalami pistol-pistolan. Dukuan kuliah mari berlas maruhana terturun manasnya. Kita beriman. Berbaga janji itu bisa menimbulkan sesuatu yang menggairahkan, memberi semangat kalau itu memang ditepati. Alai mulu sulit ditepati, itu membayar hal negatif. Karena itu, saudara-saudaraku, jangan terlalu mudah untuk berbuat janji kalau memang tidak mampu untuk memenuhinya, supaya orang tidak kecewa, supaya orang tidak berputus asa berteman, bersahabat dengan Anda. Alai memang usung mah tak murah berbeda-beda deh. Hanya terkadang bagaimana hanya sebagai lip service. Kalau naik pas nakko, itu karena atau katanya itu semua. Unak tutuni taruh-taruh di bola dia lugu. Itu lemak. Kalau kita bakar itu di angin, lalu angin ini akan menerbangkan itu aromanya ke tempat yang jauh. Jadi orang-orang yang menciumnya terus air liurnya keluar. Ternyata hanya dicium, tidak pernah dia nikmati. Itu lemak yang dibakar. Jadi menurut semua ini, kalau hanya baga-baga, kalau hanya janji tinggal janji, maka bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Hidup Anda mulu halak medan, mana siantarmen, nanti siantarmen, ya dia bilang perjanji kulit, perjanji kulit. Ay halak kuling marunong perjanji, budak berbeda-beda. Alay saya pindahin, laos lagi kan? Ini pedok perjanji kuling. Jadi budak kosong ini, nanto di negara tope nih, budak mau perjanji kulit kan? Ayam bukti kampanye luar biasa loh. Wah, ini ada mulai video. Hanya mulai kampanye kayak berikali so. Nah, lagi kampanye, ada piharo hanya janji tinggal janji itu. Kalau kutu di mana, gede wali kota, gede bupati, gubernur, gede terkirim halal. Karena memang manusia terlalu mudah untuk memberi janji, tetapi memenuhinya sulit. Ini nanti dari kota di bekas satu pulau, merbaga-baga di kota. Allah berjanji akan hadir, akan berbuat sesuatu yang signifikan, berbuat sesuatu yang luar biasa. Di mana janji itu bagai-bagai dipatok khas tu bangso na sedang terpuruk di tanah kebuangan yang hampir sudah di titik nadir. Tidak ada lagi pengharapan untuk bisa keluar dari kebuangan Babilonia. Karena apa? Sudah hampir 7 dekade. Mulai di pasal 20 ayat 10. Tidak isi ikut 70 tahun. Jadi di penghujung nih masa pembuangan ini turun. Jadi banyak kamu mah hampir 70 tahun
osa-osa Raja Babilonia sebagai bangsa buangan. Mereka diperbudak. Jadi pola 70 tahun, saya generasi saya 3 tahun. Menuntut Indonesia 30 tahun, saya generasi 25 kan. Jadi hampir 3 generasi. Kalian mau bilang dikudete tuh Indonesia dan dijajah. 3 tahun tuh saya situng ijazah Indonesia. Ayo mak dong operasi tahun nih. Situng wih. Ya ahli sejarah mah, nah foto ini. Kalian dapetin memang ketika terjadi penjajahan, maka mental jajahan itu adalah mental budak. Dan ketika mental budak itu berada di dalam diri seseorang, maka dia akan keluar untuk melihat ada sesuatu di masa depan yang bisa merubah dirinya. Jadi semua bangsa Israel naik diangkat di matanya sudah siang mental budak. Itu secara mental naik baru. Ada perubahan hidup yang akan terjadi, di mana saatnya Allah akan mengutus, istilah di sini dikatakan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Tunas keadilan bagi Daud. Kalau menurut Yesaya, dalam Yesaya pasal 11, tunas Daud ini dikatakan Matuko nadi si jesei. Jadi tuko dari tunggul, yang tuko itu pohon yang sudah ditebang dan sudah lama, bahkan itu sudah lapuk. Dari sana akan muncul tunas baru. Jadi artinya di tengah-tengah umat Israel yang sudah puluhan tahun itu, bahkan sudah dapat kita katakan hampir putus asa itu, akan muncul sesuatu kehidupan yang benar, yang secara logika itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa muncul tunas baru dari tuku-tuku air lapuk? Tapi kalau firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan itu yang mau dikatakan kepada bangsa Israel yang sedang terpuruk itu. Tidak ada yang mustahil bagiku. Kamu akan saya bebaskan. Kamu akan saya keluarkan. Dan akan kembali ke Yerusalem. Sehingga di sana kamu akan hidup dengan penuh sukacita, penuh kedamaian. Artinya saudara-saudara, Allah akan berbuat sesuatu untuk memberi kehidupan yang penuh kebahagiaan kepada umat yang sedang terpuruk itu. Saya tak tahu, mungkin ini bisa kita kaitkan. Ini nama sebelum ini tahu nyanyinya ya, You Raise Me Up. Dia diangkat dari suasana yang sudah begitu dalam jauh lumpur, tapi Allah mengangkat dia lalu ditempatkan di atas bukit. You raise me up, engkau bangkitkan aku. Dan itulah yang akan dilakukan Allah kepada bangsa yang sedang terpuruk itu. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Sesuatu yang menyemangati. Jangan pernah berputus asa. Seberat apapun pergumulan hidup, seberat apapun beban kehidupan yang sedang terjadi. Dan ini juga menjadi firman Tuhan di minggu Advent yang pertama ini bagi kita. Tak pernah saya putus soal si kaum di bangsa Israel perhubungan beban di mulutnya. Tapi apapun itu,
bahkan mungkin bisa lebih dari situ. Tetapi ingatlah, Allah mengatakan, aku akan menepati janjiku. Pasik temoku do bebekku naroma tikina. Dan ini harus menjadi perhatian. Naroma tikina tidak ditentukan jam sekian. Karena dengan rumusan seperti ini, Allah mau menanamkan kesabaran di dalam hal nanti penggenapan janji. Waktu itu ditentukan oleh Dia, karena itu adalah inisiatifnya sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah kita menentukan waktu di mana ada jawaban Tuhan atas pergumulan hidup kita. Tetapi percayailah, pasti Tuhan akan hadir dan berbuat. Mata Tuhan akan selalu melihat dan tangannya akan berbuat. Dan itu ini menyemangati kita. Seperti saya katakan tadi, masing-masing kita bisa mengalami pergumulan hidup, beban di gulungan karena kosong, guido, beban di gulung, morat, ala di persaingan hidup tadi. Persaingan di bidang pacaran, orang-orang. Ibu saya ada hal direbut, digulut, mana digahalang. Jadi bulu kira-kira dulu di pakilalan, bulu ada jauh kan. Tapi yakin dan percayalah, jodohmu ada di tangan Tuhan. Jodohmu bukan di tangan Hansip. Tuhan pasti menyediakan yang tepat bagi diri. Yang penting serahkan itu di dalam pengharapan, berharap bahwa memang Tuhan akan melewati janji. Karena itu jangan pernah menggalau hati, ya, jangan menggalau hati. Senyum aja, menunggu uluran tangan Tuhan, uluran campur tangan. Bahita kenapa harus berada multas mengenai lipe, roh sirokat ni yang kotai, untuk sesuatu kita buat. Ayo si pada alani hokso di rohatan ada dua, gabi mata kau untuk elektai. Nanti, kita masih ada sini. Mulu sampai berek tu, berupanya sampai mungkin kita lawan merek kali lah soal roh kamar, usul gabi lari. Daripada saya bilang berek pun tidak kan? Jadi satu lari ke elektai. Tak perlu batu di batari. Di bataro, nama level. Kata halus nanti. Kalau semua itu tak perlu nama negara, nak pulang putus asa kita. Walaupun akan cipin main di sini di DPR pusat dia, nak pulang DPR dari ini, nak pulang pos hatta. Tuhan akan berbuat. Kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kejahatan. Kebenaran itu akan ditegakkan. Hanya mungkin kita harus sabar, ya, sabar. Mungkin kita berpikir, mau sendiri. Karena saya sama bereng atau kakak hata-hata itu hanya dagelan saja. Ya, semua, tapi yakinlah sebagai orang percaya Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa dan negara ini. Tuhan akan menegakkan, akan menunjukkan tunas keadilan. Karena dikatakan di sini tunas keadilan itu akan memerintah. Dia akan memerintah. Di dalam Yesaya cukup jelas dikatakan dia akan menghakimi bukan hanya sekilas pandang. Dia menghakimi bukan atas kata orang, tapi dia akan menghakimi seturut dengan kebenaran dan keadilan Allah. Kebenaran dan keadilan Allah itu yang akan ditegakkan. Kata ketika kebenaran dan keadilan Allah itu yang ditegakkan, tidak ada orang yang
Kudu tersebut anggo keadilan di Portibio kudu diarahkan. Bisa diarahkan. Tergantung tebal tipisnya. Kan itu kan. Bulu tahu apa lo? Batu sipau. Aku tipis lo. Nah, jangan harap. Itu makanya banyak yang kecewa kan. Alai pos kalau hatta orang boleh penegak hukum dan jujur yang mau menegakkan kebenaran Allah, dan mari kita doakan supaya mereka tidak pernah tergoda, ya, supaya mereka tidak tergoda, agar mereka sungguh-sungguh akan penegak keadilan dan kebenaran seturut dengan firman Tuhan ini. Kalau kebenaran dan keadilan itu ditegakkan, maka dikatakan terjadi pemulihan. Ada menjadi perhatian bagi kita menurut nats ini, karena dikatakan naut kuperbagagai tadi waktu pinopar di Israel, doh tadi waktu pinopar di Juda. Ayo puasa ikut pula 2 hari muncul. Puasa saya orang luar Israel, mana puasa saya orang Juda. Kami menaik awalongan. Masa perjuangan ini adalah masa sesudah pecahnya kerajaan Israel, di mana 10 suku di bagian utara dan 2 suku di bagian selatan. Yang 2 suku itu Yehuda dan yang 10 suku itu Israel. Dan dua-dua ini, negara ini sudah berada di dalam kekuasaan dari negara luar. Jadi dua-dua mereka terpuruk atas penindasan negara-negara luar. Nah, sekarang janji pelepasan diberikan kepada 2 bangsa ini. Jadi kodoh dosi 1 margai, nang si 2 margai ikut taruli hadual ala rode baka mati ite tunas keadilan itu. Dan ketika itu terjadi, maka akan dipulihkan kembali mereka menjadi satu bangsa yang bernama Allah keadilan kita. Gimana ya 10? Pemulihan bagi orang-orang yang berada di dalam penderitaan, berada di dalam tekanan, di dalam pergumulan, untuk menjalani suatu proses kehidupan yang baru. Karena apa? Karena akan muncul kembali nama Yerusalem. Jadi isi Yerusalem dapat dua berkat Yerusalem. Selama penyerangan, nama Yerusalem tidak terdengar lagi. Makna Yerusalem tidak pernah lagi mereka nikmati. Ini apa 10? Apa artinya Yerusalem? Tahu artinya Yerusalem? Harus saya jangan putus saya lambatan di Yerusalem. Aida ngasal kuali. Gor lama-lama tapi boleh Bethlehem malam tadi Bethlehem. Rumah roti kan? Yerusalem itu rumah damai. Karena Yer itu rumah, Salem, Salom. Jadi sungguh-sungguh Yerusalem akan menjadi tempat di mana bangsa Israel itu akan berada di dalam kedamaian. Karena apa? Karena pemimpin mereka adalah pemimpin yang menegakkan di dalam keadilan Allah. Ketika keadilan Allah itu ditegakkan, memang seperti saya katakan tadi, tidak ada orang yang merasa dirugikan, tidak ada orang yang merasa dilupakan. Semua orang bisa menikmati sukacita karena Allah tidak pernah berpihak. Di sini kuncinya, Allah tidak pernah berpihak. Dia selalu berpikir, berencana apa yang terbaik bagi umatnya. Semua naik orang di bagas orang Yesus Kristus mulu dipatupa di batang ini. Dia akan memberikan itu
dan kita akan menjadi terminal kasih pembebasan Allah, kehadiran Allah. Tetapi sekaligus orang yang sudah menjadi terminal, dia juga harus menjadi agen. Jadi dapat semua. Mulut kita dari inganan kami pasu-pasu di jembatan ikut doh kita dari agen penyebar di hasitongan doh damai nasihat kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tema daripada Natal 2015 di HKBP, ya, tema itu kita akan bisa menjadi orang-orang yang membahagiakan orang-orang yang berbeda dengan kita di masyarakat yang pluralis. Kalaupun orang pluralis, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tidak seagama dengan kita, merasa kita ini merupakan oposisi, menjadi saingan bagi dirinya. Tetapi ketika kita menjadi agen perdamaian, agen daripada berkat Tuhan, pasti mereka akan merasakan ada sesuatu yang menggembirakan kalau duduk bersama dengan kita, kalau bergaul bersama dengan kita. Karena itu, mari kita aminkan firman ini sebagai penyemangat bagi kehidupan kita di minggu Advent ini, bahkan juga untuk memasuki tahun 2016. Dan tentu ala non pelantikan panitia pesta perak 25 tahun, 20 tahun, tentu ikonot do naga di ujang ikut takas to ala pakirimun dan namun di Hurion bahwa memang secara HKBP sarung ini ada di dalam campur tangan Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi pegangan kehidupan kita, kita akan melihat ada tanggung jawab, ada panggilan daripada jemaat yang sudah mempunyai gedung yang indah ini menjadi agen perdamaian di kehidupan keseharian kita. Karena itu, mari panitia, kalau boleh titipan, buat program agar pelaksanaan pesta perak ini ada dampaknya untuk penyaluran menjadi agen berkat Tuhan dari jemaat ini kepada dunia sekitar kita, sehingga dengan cara itu kita termasuk komunitas yang menangkal rencana-rencana orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita. Karena secara analisa itu teroris ISIS itu faktor penyebabnya pertama adalah soal ekonomi, karena kesenjangan ekonomi sehingga mereka tergoda kepada ajaran-ajaran kedua. Kemudian itu juga faktor perbedaan, jadi muncul radikalisme. Tapi ketika panitia Huria ini bisa memberikan sesuatu yang menyadarkan mereka bahwa kehadiran kita di tengah-tengah komunitas berbangsa ini bukan sesuatu yang mendatangkan hal yang negatif, pasti mereka akan turut menjadi pembackup kebudayaan gereja ini, pembackup kehadiran daripada organisasi. Ada satu pengalaman di HKBP yang kecil di daerah Cibinong sana. Karena jemaat ini adalah jemaat yang bersahabat dengan dunia sekitarnya, maka Jawa di tempat itu menjadi orang yang nomor satu menjaga keamanan lingkungan itu, sehingga ketika muncul ada gerakan yang pakai sorban itu mau menyerang, mereka katakan langkahi dulu mayat saya baru bisa masuk. Nah, prinsip itu saudara-saudaraku harus kita lihat.
kesempatan, momentum melalui event-event kehidupan bergereja kita ciptakan. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan Yesus Raja Gereja ini, HKBP Serpong benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari kita dukung panitia sebagai parhalelo, sebagai ruas agar mereka penuh sukacita, bergairah untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Bapa di surga. Terpuji Tuhan yang sudah menyambut namar baga-baga jala pasif tepon baga-baga ini. Kita tidak akan pernah kecewa atas janji Tuhan. Mau dari mantan utiup ane doa kasih teman baga-baga. Dada ya minta irim di kau. Patuluson pasal ton mulu sambut naik. Pasal sikop las merokan. Itu membuat kami makan nur las merokan. Madadati mamilang akalon rohan. Di persoalan kami ditangani keluarga, ditangani mulia, ditangani bangsa negara. Kami belas atau demi tok-tok pahiras kami beliau sitok di badan. Pilih di binasa oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin.